Gila. Satu kata aja buat pertandingan ini, gila. Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Langsung aja ya, kita bakal ngebahas sebuah pertandingan yang bener-bener di luar nalar. Perebutan tempat ketiga atau medali perunggu itu kan biasanya cuma dianggap laga hiburan ya. Tapi Prancis dan Inggris baru aja ngasih kita sebuah masterclass ofensif yang super epic di Miami. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih kekacauan taktis ini bisa terjadi di lapangan. 10 gol teman-teman, 10. Coba bayangin, gimana ceritanya Inggris bisa membongkar habis-habisan struktur pertahanan Prancis di babak pertama, terus tiba-tiba Prancis ngamuk layaknya badai di babak kedua. Lewat analisis ini, kita bakal ngeliat sistem yang runtuh, keputusan super nekat dari pinggir lapangan, sampai momen-momen brilian individu yang, jujur aja, ngancurin logika taktik sepak bola pada umumnya. Tapi yang pasti, kemenangan dramatis ini ngunci pencapaian terbaik skuad tiga singa di Piala Dunia sejak era legendaris mereka di tahun 1966. Beban sejarahnya gede banget nih, dan luar biasanya mereka ngerespons itu di panggung terbesar dengan gaya yang benar-benar spektakuler. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kejutan serangan The Three Lions. Kalian pasti ingat kan gimana Thomas Tuchel dicemooh habis-habisan karena taktik super bertahannya di semifinal kemarin? Nah, meskipun dia sempat bilang gak nyesel pakai 5 back, hari ini dia ngasih kejutan besar. Dia ngelepas semua belenggunya. Tuchel ngelakuin 7 perubahan radikal di starting 11. Bahkan yang bikin kaget, bintang sekelas Harry Kane dan Jude Bellingham disimpan di bangku cadangan. Ini pertaruhan masif yang langsung ubah bajah tim jadi mesin penyerang murni buat bikin Prancis shock. Dan boom, strategi ini langsung meledak. Coba perhatiin betapa cepatnya transisi mereka. Baru jalan 3 menit, Declan Rice motong umpan ceroboh di Zaire Doué dan langsung nyetak gol. Menit ke-18, Ezri Konsa nambah keunggulan lewat sundulan tendangan sudut. Setelah itu, pertahanan Prancis benar-benar kocar-kacir. Marcus Rashford lari kencang dari daerahnya sendiri buat ngasih asis ke Bukayo Saka di menit 37. Dan puncaknya, pas stoppage time babak pertama, umpan terobosan Eberechi Eze diselesain dengan manis oleh Saka. Rentetan serangan kilat yang luar biasa. Nah, poin krusialnya di sini tuh impak langsung dari lini tengah. Declan Rice nggak cuma nyetak gol pembuka yang ngeruntuhin mental Prancis, tapi dia juga ngasih asis. Catatan ini bikin dia jadi pemain Inggris ke-6 dalam sejarah yang bisa bikin gol dan asis di satu pertandingan Piala Dunia. Dia bener-bener ngedikte tempo permainan dengan otoritas penuh. Lanjut ke bagian kedua, rekor emas Kylian Mbappe. Coba posisikan diri kalian jadi Didier Deschamps, tertinggal 4-0 di babak pertama. Sebagai catatan, belum pernah ada tim dalam sejarah Piala Dunia yang bisa comeback dari situasi kayak gini. Terus apa yang dia lakuin? Dia ambil keputusan super berani dengan narik 4 pemain sekaligus pas turun minum. Dan taktik ini brilian banget. Bradley Barcola ngasih dampak instan lewat penyelesaian mematikan, plus kita disuguhin kombinasi berbahaya banget antara dia dan Michael Olise. Mereka mulai nemuin celah buat ngehukum Inggris. Tapi, di tengah semua kekacauan itu, kita jadi saksi sebuah sejarah monumental. Lewat 2 gol krusialnya di babak kedua, Kylian Mbappe resmi melewati rekor Lionel Messi, 22 gol. Angka yang menahbiskan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, ini benar-benar momen yang mendefinisikan sebuah era. Nggak cuma itu aja loh, 2 gol tadi juga bawa dia nembus angka 10 gol khusus di turnamen ini, sekaligus ngedepak Messi dari perburuan sepatu emas 2026. Asal kalian tahu aja, nyetak 2 digit gol di satu edisi Piala Dunia itu udah nggak pernah kejadian lagi sejak legenda Jerman Barat, Gerd Müller ngelakuinnya di tahun 1970. Statistiknya benar-benar di luar nalar. Masuk ke bagian ketiga, hat-trick penentu Bukayo Saka. Nasib kedua bintang ini agak kontras ya. Mbappe emang berhak bawa pulang rekor individu paling bergengsi sejagat raya, tapi Bukayo Saka lah yang akhirnya bawa pulang bola pertandingannya hari ini. Saka mencetak hat-trick heroik dan mencatatkan namanya sebagai pemain Inggris kedua yang bisa bikin hat-trick di fase gugur Piala Dunia sejak era Geoff Hurst di final tahun 1966. Mari kita bedah momen krusial yang secara efektif ngebunuh sisa-sisa harapan Prancis. Saat itu Michael Olise baru aja buang 2 peluang emas, nah langsung terjadi transisi. Jadon Spence lari kencang banget ke depan yang bikin Malo Gusto terpaksa ngelakuin pelanggaran di kotak penalti. Di menit ke-87 dengan tekanan yang luar biasa tegang, Saka maju dan mengeksekusi penalti itu dengan sangat dingin. Manajemen permainan yang luar biasa matang dari Inggris. Bagian terakhir, sejarah baru Piala Dunia. Ya, Prancis emang nolak buat nyerah gitu aja. Ousmane Dembele sempat nyetak gol telat yang bikin suasana stadion balik tegang lagi. Tapi
Jude Bellingham yang masuk dari bangku cadangan langsung ngeredam semuanya lewat aksi solo spektakuler. Balasan instan ini benar-benar jadi paku terakhir di peti mati Les Bleus. Ngomong-ngomong soal gol Bellingham, angka 7 ini juga spesial banget. Dengan gol tadi, Bellingham resmi jadi pencetak gol terbanyak buat Inggris dalam satu turnamen tunggal, entah itu di Piala Dunia atau Euro, dengan koleksi 7 gol. Dia masuk lapangan dan secara harfiah ngabisin sisa nyawa dari pertandingan paling liar yang pernah kita tonton ini. Jadi buat ngerangkum badai 10 gol hari ini, Inggris sukses ngamanin medali perunggu setelah ngelewatin laga yang super gila. Sementara di kubu Prancis, ini jadi akhir yang cukup pahit. Era 14 tahun kepelatihan Didier Deschamps harus ditutup dengan sebuah kekalahan, walaupun skuadnya udah ngasih perlawanan yang sangat luar biasa. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang menarik buat didiskusiin. Ngelihat semua rekor bersejarah yang pecah hari ini dan gimana talenta-talenta muda dari kedua tim saling unjuk gigi, menurut kalian, negara mana sih yang punya struktur taktik dan kedalaman skuad yang lebih siap buat mendominasi sepak bola dunia di dekade berikutnya? Coba kalian renungkan dan terus nikmati sepak bola dari sudut pandang yang lebih mendalam.